Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih, bab 14 dari materi yang Anda bagikan. Topiknya, wah selalu menarik, budaya. Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya masyarakat di satu tempat tuh kok kebiasaannya bisa unik banget? Atau gimana caranya cerita turun-temurun, tradisi, itu bisa ikut ngebentuk keputusan kita pas belanja? Nah, kita bakal lihat nih gimana budaya itu ya kayak semacam kepribadian kolektif gitulah ya buat sebuah masyarakat. Isinya macam-macam, ada nilai, etika, bahkan sampai benda-benda fisik yang kita pakai sehari-hari. Intinya sih, gimana semua ini tuh meresap dan ya mempengaruhi Anda sebagai konsumen. Sumber kita kali ini dari kutipan buku teks Consumer Behavior, jadi kerangkanya lumayan solid nih. Iya, tepat sekali. Budaya itu bisa dibilang kayak kacamata lah ya, yang kita pakai buat ngelihat dunia, buat ngertiin apa yang terjadi di sekitar kita. Dan dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba sentuh beberapa elemen kunci dari kacamata itu. Ada ekologi, itu gimana masyarakat adaptasi sama lingkungannya. Contoh gampangnya, di Jepang kan kotanya padat tuh. Makanya produk yang hemat tempat jadi penting banget. Lalu ada struktur sosial. Nah, ini soal gimana kehidupan sosial diatur. Misalnya, peran keluarga inti sama keluarga besar. Itu bisa beda-beda pengaruhnya dalam keputusan. Terus, yang nggak kalah penting, ideologi. Ini cara berpikir bareng sistem nilai, etos, prinsip moral, estetika. Nah, ideologi ini nih yang sering jadi sumber perbedaan antar budaya. Kayak contoh yang lumayan heboh dulu, itu soal Burkini di Prancis. Itu kan nunjukin banget benturan antara nilai sekuler negara sama standar kesopanan agama tertentu. Oke, oke. Kedengarannya emang kompleks ya, tapi juga relevan banget sama kehidupan kita. Sip, mari kita mulai kupas satu-satu, lapisannya. Mungkin mulai dari yang sering kita dengar dulu kali ya, bedanya budaya tinggi sama budaya populer. Apa sih bedanya dan kenapa ini jadi penting terutama buat katakanlah pemasar? Ya, jadi gini, secara tradisional ya, budaya tinggi itu biasanya dihubungin sama kelompok elit. Seni adiluhung, opera, museum, gitu-gitulah. Sementara budaya rendah atau populer itu lebih ke arah yang massal. Musik pop, film laris, acara TV yang ratingnya tinggi. Nah, yang menarik dari sumber ini, budaya populer itu sering jalan di atas yang disebut formula budaya. Semacam resep atau pola gitu yang udah dikenal, gampang ditebak. Coba deh perhatiin, struktur cerita film Hollywood sering mirip kan? Atau pola chord melodi lagu pop, yang kok rasanya gampang banget nyantol di kuping. Ah, iya iya. Kayak ada pakemnya gitu ya? Betul. Tapi, loh, batas antara tinggi sama populer ini sekarang makin kabur. Banyak pemasar justru sengaja pinjam citra atau elemen seni tinggi buat jual produk sehari-hari. Oh iya, tujuannya apa tuh? Ya, tujuannya macam-macam. Bisa buat kasih kesan eksklusif, artistik, atau ya biar kelihatan lebih berkelas aja gitu. Barang yang sebenarnya biasa. Jadi ada semacam pola tersembunyi ya di balik hal-hal yang kita anggap hiburan ringan atau produk sehari-hari. Kayak mau kode rahasia gitu ya. Oke, kalau gitu kita geser ke konsep yang kayaknya lebih dalam lagi nih. Mitos. Ini pasti bukan cuma dongeng pengantar tidur atau cerita dewa kuno aja kan? Katanya mitos itu cerita yang isinya nilai-nilai penting sebuah budaya. Betul banget. Peran mitos itu jauh lebih gede dari sekedar hiburan. Sumber kita ini ngurain ada 4 fungsi penting mitos dalam masyarakat. Pertama, fungsi metafisik. Ini bantu jelasin asal-usul kehidupan, alam semesta, makna kita ada di sini tuh apa. Kedua, kosmologis. Ini nekenin kalau semua elemen di alam semesta ini nyambung, satu kesatuan gitu. Ketiga, fungsi sosiologis. Nah, ini penting banget, karena mitos itu bantu jaga tatanan sosial. Caranya, ya kasih semacam manual atau contoh perilaku yang dianggap baik, yang benar gitu. Dan keempat, fungsi psikologis. Ini kasih model perilaku buat individu, bantu orang hadapi konflik batin atau dilema pribadi. Itu penjelasan teoritisnya ya. Tapi apa ini masih relevan di dunia modern yang kayaknya serba rasional ini? Maksud saya, ada nggak sih contoh nyata gimana mitos itu bekerja hari ini? Bukan cuma di buku sejarah gitu. Justru itu serunya. Sumber ini kasih contoh yang, wah, mungkin bikin kaget, McDonald's. Merek global ini ternyata punya kualitas atau elemen mitos. McDonald's? Gimana ceritanya? Coba deh perhatiin. Lengkungan emasnya itu kan bukan cuma logo biasa lagi ya. Udah jadi simbol ikonik budaya Amerika.
bahkan mendunia. Terus ada karakter kayak Ronald McDonald yang baik, lawannya hamburglar yang jahat. Ini kan kayak cerminan pertarungan baik versus buruk yang sering ada di mitos. Oh iya juga ya, ada tokoh protagonis-antagonisnya gitu. Nah, bahkan mereka punya pusat pembelajaran, Hamburger University, yang kalau mau dianalogikan ya kayak seminari gitu. Tempat nilai-nilai McDonald's diajarkan, dilestarikan. Ini nunjukin gimana pemasaran modern, seringkali tanpa kita sadari, itu adopsi struktur dan fungsi mitos buat nanemin citra, nilai, atau pesan ke konsumen. Wow, jujur saya nggak pernah kepikiran sejauh itu soal McDonald's. Ini jadi ngebuka mata banget ya kalau mitos itu bukan cuma cerita kuno tapi hidup di sekitar kita, bahkan di merek dan iklan sehari-hari. Oke, dari cerita atau mitos kita geser ke tindakan atau perilaku yuk. Selanjutnya, ritual. Ini juga pasti bukan cuma upacara keagamaan aja kan? Definisinya tadi rangkaian perilaku simbolik yang polanya tetap dan diulang berkala. Tepat. Dan kita semua ngelakuin itu, seringnya tanpa sadar kalau itu ritual. Bab ini nyorot beberapa jenis ritual yang relevan banget sama kita sebagai konsumen. Pertama nih, ritual perawatan diri atau grooming. Ini bisa sesederhana rutinitas mandi pagi Anda, cara dandan sebelum kerja, atau step-step skincare sebelum tidur. Oh, hal-hal simpel gitu ya? Iya, tapi seringkali ada makna simbolisnya. Misalnya sebagai penanda transisi. Dari katakanlah ranah privat di rumah ke ranah publik di luar. Atau dari mode kerja ke mode santai. Sumbernya bahkan kasih contoh iklan Oil of Olay yang bilang, dan begitu harimu dimulai, ritual minyak oleh. Jelas banget kan, produk diintegrasiin jadi bagian ritual personal. Oke. Terus yang kedua? Kedua, ritual pemberian hadiah. Nah ini ternyata prosesnya berlapis loh. Mulai dari tahap gestasi, mikirin hadiah apa yang pas. Lalu, presentasi. Ini proses beli. Terus yang penting nih, lepas label harga. Itu tindakan simbolis, ngubah barang dari komoditas jadi hadiah personal. Terus dibungkus cantik, sampai tahap reformulasi. Pas hadiah dikasih, hubungan pemberi sama penerima bisa jadi lebih kuat atau berubah. Wah, detail juga ya prosesnya. Ya, dan sifat pemberian hadiah ini bisa berubah seiring hubungan. Awalnya mungkin kayak tukeran, transaksional gitu. Lama-lama bisa jadi lebih tulus, altruistik. Konsep hadiah ini bahkan nyampe ke dunia digital loh. Kayak di file sharing. Itu ada norma timbal balik atau resiprositas yang kuat. Kalau udah unduh, ya diharapkan ikut berbagi juga. Menarik. Lalu ritual ketiga apa? Ketiga, ritual liburan. Contohnya unik nih, Halloween. Ini digambarin kayak anti-festival. Ritual yang justru muter-marikin simbol liburan lain yang lebih serius. Misalnya, penyihir itu kan kayak kebalikan figur ibu. Terus ada parodi ritual Paskah dan Thanksgiving. Halloween jadi kayak katup pengaman sosial gitu. Maksudnya katu pengaman? Iya, jadi konteks yang aman buat coba peran baru lewat kostum. Dan tentu aja, ini jadi bisnis gede banget. Di AS aja, katanya orang habis $350 juta cuma buat kostum hewan peliharaan pas Halloween. Gila kan? Iya juga ya. Ini benar-benar bikin kita lihat kebiasaan sehari-hari jadi beda ya. Barang yang kita pakai, artefak ritual, urutan langkahnya, naskah ritual, ternyata penuh makna. Nah, ini nyambung ke konsep berikutnya nih, sakral versus profan. Apa nih maksudnya dalam konteks konsumsi? Ada hubungannya sama barang spesial tadi. Bisa dibilang gitu. Konsumsi sakral itu melibatkan objek, tempat, waktu, atau peristiwa yang sengaja dipisahin dari rutinitas biasa. Diperlakukan dengan hormat, kagum, atau bahkan rasa takut khusus. Sebaliknya, konsumsi profan ya buat hal-hal biasa, duniawi, nggak ada makna istimewa. Nah, batas sakral profan ini kadang bisa kabur dan bisa jadi sumber konflik. Contohnya di Thailand, ada kontroversi penari Coyote Girls yang penampilannya dianggap profan sama sebagian orang tampil deket kuil Buddha pas hari suci. Itu dianggap ganggu domain sakral. Jadi, ada kayak wilayah sakral gitu ya dalam hidup kita yang nggak boleh sembarangan dimasuki hal profan. Iya, bener. Domain sakral ini bentuknya macam-macam. Bisa tempat, kayak Stonehenge, Mekah, atau mungkin rumah masa kecil Anda. Bisa orang, selebriti idola, anggota kerajaan, pahlawan. Bisa juga peristiwa, olimpiade, pernikahan, kumpul keluarga pas lebaran, atau bahkan final pertandingan bola penting. Nah,
Proses ngubah sesuatu yang biasa jadi sakral itu namanya sakralisasi. Contoh paling gampang di dunia konsumsi itu ya mengoleksi. Mengoleksi, kayak gimana tuh? Ya, benda yang buat orang lain mungkin biasa aja, sepatu Keds, perangko, piringan hitam, komik, itu jadi sangat berharga dan sakral buat kolektornya. Para sneakerheads misalnya, kan puja banget sepatu edisi Kabatas. Tapi ini beda ya, sama hoarding atau nimbun barang. Kalau hoarding itu lebih karena nggak mau buang aja, nggak ada perlakuan khusus kayak kolektor. Oke, paham. Kalau ada sakralisasi berarti ada kebalikannya dong. Sesuatu yang sakral bisa jadi biasa lagi. Desakralisasi gitu. Bisa banget, desakralisasi itu terjadi pas barang, simbol, atau peristiwa sakral kehilangan status istimewanya. Seringnya sih karena direproduksi massal, dikomersialin berlebihan, atau dipakai ngapas. Contoh klasiknya, Menara Eiffel. Buat banyak orang kan sakral ya, simbol Prancis, romantis. Tapi pas jadi gantungan kunci atau kaos murah jutaan, ya terjadi desakralisasi. Ah, iya kebayang. Pariwisata juga contoh menarik. Liburan sering dianggap momen sakral kan, waktu dan ruang terpisah dari rutinitas profan. Tapi justru di situ, banyak norma profan sehari-hari dilonggarin. Ingat nggak ungkapan, what happens in Vegas, stays in Vegas? Iya, batasnya jadi cair gitu ya? Nah, itu dia, batasnya dinamis, tergantung konteks. Oke, jadi budaya punya nilai mitos, diekspresikan dalam perilaku, ritual, bahkan bagi dunia jadi sakral profan. Tapi budaya kan nggak diam aja ya. Ada hal baru muncul. Bab ini juga bahas gimana produk atau ide baru, inovasi, diterima, dan nyebar. Ada jenis-jenisnya juga ya? Betul, budaya itu dinamis. Sumber ini bagi inovasi jadi 3 jenis utama, tergantung seberapa besar perubahannya buat kebiasaan kita. Pertama, inovasi berkelanjutan atau continuous innovation. Ini yang paling sering. Cuma modifikasi produk yang udah ada, nggak banyak ngubah cara kita pakai. Contohnya? Ya, kayak rasa baru pasta gigi, model HP baru yang kameranya naik dikit, mobil facelift minor. Perubahannya kecil, gampang adaptasinya. Kedua, inovasi berkelanjutan dinamis atau dynamically continuous innovation. Ini perubahannya lebih signifikan. Butuh sedikit penyesuaian dari kita. Contohnya kayak mesin tik IBM Selectric dulu yang pakai bola ketik, atau mungkin peralihan dari kaset ke CD atau feature phone ke smartphone awal. Oke, jadi ada effort belajar dikit ya? Iya. Ketiga, inovasi tidak berkelanjutan atau discontinuous innovation. Nah, ini yang benar-benar baru dan bikin perubahan besar cara kita hidup. Dampaknya drastis. Wah, apa tuh contohnya? Ya, penemuan pesawat terbang, mobil, radio, TV, komputer pribadi, internet. Hal-hal yang ubah landscape sosial budaya kita banget. Oke, dari yang kecil sampai drastis ya perubahannya. Terus apa sih yang nentuin sebuah inovasi itu bakal diterima atau malah ditolak? Faktor apa aja yang bikin dia kemungkinan besar diadopsi? Nah, ini pertanyaan bagus. Soalnya, nggak semua inovasi berhasil kan? Sumber ini kasih beberapa kunci penting nih. Pertama, kesesuaian atau compatibility. Cocok nggak inovasi itu sama gaya hidup, nilai, norma, pengalaman kita? Makin cocok, makin gampang diterima. Masuk akal. Kedua, kemungkinan dicoba atau trialability. Bisa nggak kita coba dulu sebelum benar-benar beli atau pakai? Kayak sampel gratis, test drive, free trial gitu. Ini penting buat ngurangin resiko. Ketiga, kompleksitas atau complexity. Gampang nggak dipahamin dan dipakainya? Makin simple, makin cepat diadopsi. Produk rumit pasti lebih lambat. Iya benar banget. Malesnya kalau ribet. Keempat, keterlihatan atau observability. Gampang nggak manfaat atau penggunaannya dilihat orang lain? Kalau gampang kelihatan, biasanya nyebarnya cepat karena bikin orang penasaran. Contohnya fanny packs tadi. Kelima, keunggulan relatif atau relative advantage. Ini mungkin paling penting. Inovasi harus nawarin manfaat yang jelas lebih baik dibanding yang udah ada. Lebih efisien, lebih murah, lebih keren, lebih sehat. Contohnya gelang anti serangga bug chaser sukses karena praktis. Sebaliknya, penyegar udara mobil Crazy Blue gagal karena orang nggak lihat perlunya apa. Jadi 5 faktor ini ya kuncinya. Kesesuaian, bisa dicoba, nggak kompleks, kelihatan, dan punya keunggulan. Ini penting banget buat siapa aja yang mau luncurin hal baru.
Nah, ngomongin hal baru yang nyebar dan diadopsi, nggak lengkap kalau nggak nyentuh fashion. Ini kan contoh nyata tren, tapi sistem fashion ini bukan cuma soal baju aja kan ya? Benar sekali. Kalau kita ngomong sistem fashion di konteks ini, cakupannya lebih luas, melibatkan semua orang dan organisasi yang bikin makna simbolis, terus transfer makna itu ke barang budaya. Barang budayanya bisa macam-macam. Baju, musik, seni, arsitektur, desain interior, bahkan jenis makanan atau minuman yang lagi in. Fashion itu kayak kode atau bahasa visual. Bantu kita ngertiin makna sosial apa yang lagi keren, modern, berkelas, atau malah kuno. Ini juga terkait sama proses seleksi kolektif, di mana banyak orang dalam satu kelompok cenderung adopsi gaya atau ide baru barengan. Kayak ada kesepakatan nggak tertulis gitu. Terus, gimana fashion atau tren itu nyebar? Saya ingat ada teori trickle down, katanya dari atas ke bawah. Apa sesimpel itu? Nah, trickle down itu memang salah satu model awal. Tapi sumber ini jelasin ada beberapa perspektif lain. Secara psikologis, orang ikut fashion ya karena butuh konformitas, pengen jadi bagian kelompok, atau cari variasi, bosan sama yang lama. Bisa juga buat ekspresi diri, nunjukin identitas, atau bahkan daya tarik seksual. Secara ekonomi, fashion sering dianggap barang langka. Permintaan malah naik kalau terbatas, ini namanya snob effect. Pengen punya karena nggak semua orang punya. Oh, jadi biar kelihatan eksklusif gitu ya? Bisa jadi. Terus, secara sosiologis, selain trickle down, ada juga trickle across. Nyebar horizontal di kelompok sosial yang sama. Teman sebaya, kolega, pengaruhnya dari opinion leader di kelompok itu. Ini sering terjadi di masyarakat modern. Trickle up. Nah, ini kebalikannya. Inovasi malah muncul dari kelompok subordinat atau street style. Anak muda urban, subkultur musik kayak punk atau hip-hop, lama-lama diadopsi mainstream, bahkan desainer kelas atas. Wah, jadi bisa dari bawah ke atas juga ya? Bisa banget. Terus ada lagi yang namanya paradox fashion. Pas sebuah merek atau gaya jadi terlalu populer, massal banget, dia malah bisa kehilangan eksklusivitasnya. Makna aslinya bisa hilang atau berubah. Contohnya Levi's atau Harley Davidson. Awalnya punya makna kuat buat kelompok tertentu, tapi pas mendunia, ya maknanya meluas. Mungkin jadi kurang menarik buat pengguna awal yang cari keunikan. Kompleks juga ya dinamika fashion ini. Ada sisi psikologis, ekonomi, sosialnya. Nah, semua pembahasan kita tadi mitos, ritual, inovasi, fashion, kan lekat banget sama konteks budaya. Di era globalisasi sekarang, dunia makin nyambung. Gimana dong seharusnya pemasar nyikapin perbedaan budaya yang masih nyata ini? Ini pertanyaan penting dan sering jadi debat. Ada dua perspektif utama, etik dan emik. Pendekatan etik itu asumsinya ada prinsip dasar perilaku manusia yang universal, bisa dipakai lintas budaya. Pemasar kayak gini cenderung suka strategi global yang standar, mungkin adaptasi dikit aja, biar efisien. Sebaliknya, pendekatan emik nekenin keunikan tiap budaya, harus lihat dari sudut pandang budaya lokal itu sendiri. Konsekuensinya, strategi pemasaran harus benar-benar disesuaikan atau dilokalisasi. Kayaknya yang emik lebih hati-hati ya, tapi mungkin lebih repot. Betul. Repot, tapi seringkali lebih efektif. Pemasaran global biasanya lebih sukses kalau bisa nyentuh nilai dasar yang universal, kayak kebahagiaan, keluarga, atau kalau targetnya emang konsumen yang udah berorientasi internasional. Tapi pasti banyak jebakan ya kalau kurang sensitif budaya. Oh jelas, dan kesalahannya bisa fatal. Salah terjemah atau gagal paham nuansa budaya bisa ngerusak citra merek. Sumber ini kasih contoh klasik. Slogan Electrolux di AS, "Nothing sucks like an Electrolux." Secara harfiah bener, tapi bahasa gaulnya sucks kan jelek. Iya itu terkenal banget. Terus nama Mondelez, Indukra Foods, di Rusia kedengeran mirip istilah seks oral. Atau mobil Audi e-tron, di Prancis bisa berarti kotoran. Contoh-contoh ini nunjukin pentingnya riset budaya yang dalam sebelum masuk pasar baru. Jangan sampai niat baik jadi bumerang. Betul banget. Jadi dari obrolan kita hari ini, jelas banget ya, budaya itu bukan cuma latar belakang, tapi benar-benar ngebentuk cara kita lihat dunia, interaksi, dan tentu aja apa yang kita beli. Mulai dari cerita mitos yang ngebentuk nilai, ritual sehari-hari, cara kita nganggap barang sakral atau profan, sampai gimana kita terima atau tolak inovasi dan fashion. Ini dalam banget. Apa artinya semua ini buat Anda?
Ya ini nunjukin betapa pentingnya ngerti konteks budaya di balik pilihan konsumen, termasuk pilihan Anda sendiri. Dan ini tentu aja munculin pertanyaan reflektif ya buat kita. Di era globalisasi, internet yang bikin batas makin kabur, gimana ya keseimbangan ke depannya? Apa kita bakal ke arah budaya konsumen global yang makin seragam, homogen? Atau justru kita bakal lihat upaya lebih kuat buat jaga identitas lokal? Mungkin dalam bentuk creolization, campuran kreatif global lokal, atau malah resistensi terhadap pengaruh luar. Mendalam kita kali ini tentang seluk-beluk budaya. Semoga banyak aha momen ya. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.